di area pos 4 Bayangan itu udah ngerasa hal aneh. Nggak boleh pendakian ke atas tuh nggak boleh pakai baju merah. Halo semuanya, di CDMH kali ini saya mau ngebahas tentang seputar pendakian dan saya sudah kedatangan tamu. Dia seorang pendaki. Nah, belum lama kemarin dia ngedaki Gunung Cikuray. Saya pengen tahu apa sih kesan-kesannya gitu. Ya, kita langsung ngobrol aja sama narasumbernya ya. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin dengar-dengar naik Gunung Cikuray ya? Betul Mas Bayu. Berapa orang dari sini? Dari sini 4 orang. Rombongan teman apa teman kampung Itu apa sih gimana? kenal diri online juga sih dari Facebook. sosial. Ya dari Oh, dari Facebook. Facebook. Bikin ngechat gitu sayembara apa gimana? Enggak, bukan sayembara, jadi cuma cari teman lagi nih biar nggak terlalu berdua. Heeh. Ketemu Bikin lah. ngechat di Facebook tuh. Iya. Di grup ada ya? Iya, ada di grupnya. Pendakian. Grup pendakian. Oh ya, gue pengen tahu Gunung Cikuray daerah mana sih? Daerah Garut. Dari Garut. Dari Garut. Nah, dari sini nih perjalanan ke Garut berapa jam kira-kira? Kalau dari sini sih, kalau kita kemarin naik bis dari Jagorawi, turun di Terminal Guntur. Dari sini jam 6, mungkin 5 jam kurang lebih. Dari sini pagi berarti. Sore. Oh, sore, Kita maghrib. berangkat sore, iya maghrib. Nyampe sono jam? Jam 10-an. Nah, udah nyampe sono apa naik mobil lagi apa gimana? Ada naik mobil lagi. Nyambung lagi? Iya, Oh, dari sini naik bis. ada bis. Dari sini bis dari sampai terminal. Ada angkot juga, ada mobil losbak Ya. atau ojek. Banyak juga sih. Nah, lu di situ naik apa tuh? Naik losbak. Losbak. Iya. Oh, nyewa apa gimana? Itu enggak ada, jadi kayak angkot lah gitu. Oh, Ya, khusus pendakian sih. Kalau khusus buat pendakian. pendakian ada pick up. Berapa biayanya naik pick up itu? Kalau Pick up. dari pick up tuh 30.000 per orang kurang lebih. Itu perjalanan kira-kira berapa jam tuh? 1 jam dari Terminal Guntur kurang lebih sih 1 jam. Ke pos pendakian? Ke base camp. Oh, ke base camp. Ke base camp pendakian. Nah, udah di base camp lu ngapain tuh? Ya istirahat dulu. Jadi nggak bisa pendakian malam, jadi kita istirahat dulu sampai pagi. Oh, di base camp itu. Di base campnya Abah Bait. Abah Bait. Ya. Oh, namanya Abah Bait tuh. Itu di base camp Tapak Gerot. Jadi di Gunung Cikuray itu ada 3 jalur. Jalur pemancar, Bayongbong, dan Tapak Gerot. Nah, lu lewat jalur mana? Tapak Gerot. Ya. Tapak Gerot. Nah, yang itu diurus sama Mbah Bait. Mbah Bait. Oh, nama pengurusnya Mbah Bait. Mbah apa gimana? Abang sih sebenarnya. Oh, cuman abang. kalau kebanyakan Mbah Bait gitu. Oh, Mbah Bait. Ya. Pasti pada kenal ya? Pada kenal. Katanya ada registrasi apa? Ya, itu Simaksi. KTP. Oh, Simaksi. Simaksi. Apa aja sih syarat-syaratnya? Ya, salah-salahnya sih KTP sih yang paling utama ya. KTP buat yang udah punya KTP atau pelajar pakai kartu pelajar. Oh, pelajar juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh. Nah, dari base camp lu mulai nanjak jam berapa? Dari base camp itu agak pagi sih kita ya, mulai dari jam setengah 6. Setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Prepare dari jam setengah 6. Nah, kita mulai pendakian jam 7, jam setengah 8 itu kita sarapan dulu. Oh, sarapan Saya jam udah setengah sarapan, kita 8. langsung trek. Mulai treknya berapa? Jam 9? Ya, jam 8 lah. Jam 8-an. Jam 8-an. Nah, nyampe pos 1 itu berapa jam? Kurang lebih 1 jam. Oh iya, ada berapa pos sih? Ada 7 pos, Bay. 7 pos. Iya. Buset. Satu pos aja berapa tadi? Ya kurang lebih 1 jam 2 jam. Tergantung kita perjalanan kitanya sih. Tergantung kita istirahatnya apa mau langsung, itu tergantung pendakiannya. Oh gitu. Di pos 1 lu berhenti dulu apa ngecamp dulu gimana? Enggak ngecamp. Jadi kita istirahat di pos 2. Di pos 2 itu ada sumber air juga dekat. Nah, dari pos 1 ke pos 2 berapa jam? 2 jam. 2 jam. Iya, berarti 2 jauh lebih agak jauh. jauh ya, agak jauh. Treknya gimana? Treknya agak landai juga. Yang baru-baru mau ke Cikuray sih via Tapak Gerot juga enak tuh. Karena jalurnya landai. Nyantai. Iya, nyantai. Kalau jalur lain gimana emang beda? Jalurnya beda tuh. Ya beda juga sih. Ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim juga. Kalau ekstrim jalur mana? Kebanyakan sih denger pemancar. Oh, pemancar. Iya, pemancar. Nah, di pos 2 itu lu ngapain aja? Cuman istirahat sebentar sih, ambil bikin air. tenda gak? Enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak. Langsung trek. Kalau Tapi kita bikin tenda lama lagi, Bang. Ya, Makan ya? Enggak, jadi cuman ambil air. Iya, ambil air, mulai trek lagi. Oh, terus trek dari pos 2 jam berapa tuh? Dari pos 2 sekitar jam 10-an. Jam 10. Cuma kita dari pos 2 ke pos 3 agak lama juga sih. Kenapa tuh? Agak lama karena banyak istirahatnya dan banyak juga sih ada gangguan
Perut juga. Perut dari teman. Fondasi lah ya. Iya, Fondasi. jangan Iya. kelewat fondasi ya. Iya itu. Nah, kalau ada yang buang hajat itu gimana sih cara ininya? Iya, kalau kita sih diusahain jangan Cara-caranya. pakai tisu basah karena susah diurai. Maksudnya ngebuangnya di mana? Kita bisa gali juga. Yang kita udah di situ aja gitu. Oh, Kita ditutupin. Iya. Dalam. Terus ngegali juga. Heeh. Sewajarnya aja sih gitu kan. Ya. Terus ininya pakai apa tuh? Diusahakan kalau masih cukup air sih harus pakai air. Jangan pakai tisu basah. Kenapa? Karena susah diurai, Bay. Oh, Kalau tisu basah. jadi sampah gitu. Iya, jadi sampah. Katanya kan di gunung nggak boleh ninggalin sampah, Ya, bener? itu bener. Bener, kenapa? Diusahakan jangan nyampah kita di atas gunung. Gunung itu bukan tempat sampah, Oh iya bener-bener. bukan tempat sampah, Bay. Gue kan banyak ngeliat tuh pendaki yang buang sampah sembarangan. Terus nyampe numpuk di gunung mana gue pernah lihat di YouTube tuh. Ya. Nah menurut lu gimana pendaki kayak gitu? Sebenarnya sih kayak gitu menurut aneh sih ya. Tergantung pendakinya juga. Mungkin itu pendakian atau mungkin lupa bawa turun lagi sampahnya. Atau emang karakter orangnya kayak orangnya gitu. seperti itu mungkin. Nah, jorok ya. Iya, jorok. Hal-hal apa sih yang lu ngalamin pas selama perjalanan tuh? Ada hal-hal ganjil gak kira-kira? Kalau dari ganjil sih enggak, karena kita 4 orang. Oh, 4 orang. Kalau selama pendakian mistis sih misterinya mungkin dapat juga Kan dari dengar-dengar di gunung mistisnya kuat banget ya. ya tergantung orangnya sih, Bang. Oh, Jadi kalau sebenarnya sih lebih ke halusinasi. tapi lu pernah nemuin gitu? Apa digangguin apa gimana? Kalau digangguin sih nggak, cuma kemarin di Cikuray juga, yang pas kita pendakian Cikuray juga dia di area pos 4 Bayangan itu udah ngerasa hal aneh. Di pos 4. Ya. Mungkin Itu dari kita siang apa malam? siang. Segitu siang? Ya, siang. Apalagi malam ya? Apalagi malam. Tapi cuman jangan takut dari soal itu mah. Skip aja lah. Bener. Nah, selama lu ngedaki nih, perasaan apa sih yang lu jadi bikin pengen lagi ngedaki gitu? Kan gue kan gini ya. Menurut gue ya, logika gue gitu. Maksudnya gue jalan capek-capek, udah nyampe puncak, turun lagi, nggak dapet apa-apa gitu. Tapi kan pendaki yang ngerasain kan pendaki, apa sih rasanya gitu? Kalau buat saya sendiri sih ada kebanggaan tersendiri lah. Kepuasan gitu. Iya, kepuasan tersendiri lah. Susah juga dijelasin juga. Ketenangan. Karena kita yang nggak bisa dirasain di kota. Mantap. Bener tuh. Mantap. Padahal gue nggak pernah ngedaki. Ya. Tapi gue sering sih nonton di YouTube pendakian. Kalau bisa sih jangan cuma nonton. Kita ikut lagi juga nih. Boleh ntar kapan-kapan lah ngedaki. Ditunggu. Gunung mana? Kalau buat awal-awal sih bagusnya Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango. Itu daerah mana? Daerah Cianjur, perbatasan Cianjur juga. Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Nah, dari pos 4 ke pos 5 berapa jam? Mungkin agak jauh juga sih dari pos 4 ke pos 5, karena di pos 4 kita bakal ketemu namanya pos Bayangan. Pos Bayangan itu dari pos 4 sampai ke dari pos 3 sampai ke pos 4 itu kita ketemu bayangan diri sendiri. Pos bayangan. Jadi sebelum kan ada pos 3 dan pos 4. Nah, dari sebelum pos 4 tuh ada pos lagi tempat kita istirahat sebentar. Jadi kalau kayak kata ini mah rest area. Area. Rest area. Kalau jalan tol rest area. Di gunung kan banyak pantangannya nih. Kalau di Cikuray sendiri apa sih pantangannya? Kalau di pantangan sih kemarin sih nggak ada ya. Tapi kan ada. Cuman sebelum ngedaki pasti lu dikasih tahu nggak boleh gini gitu. Ya, ada juga. Mungkin yang disarankan buat dari Abah Bait nggak boleh pendakian ke atas tuh nggak boleh pakai baju merah. Kenapa? Nggak boleh pakai baju merah? Kurang tahu juga sih ya. Saya Bait cuman bilang jangan pakai baju merah aja gitu. Berarti ada hal tersendiri lah. Nah, selain itu apa lagi? Udah sih kayaknya. Itu aja. Nggak boleh pakai baju merah. Iya, dari itu juga sih nggak sampai puncak juga. Mungkin dari base camp sampai pos 2 katanya. Dari pos 2 tuh ada hal aneh lah, aneh gitu. Iya. Tapi
pas lu ngedaki nggak ada yang pakai baju merah, nggak ada tuh? Alhamdulillah itu juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lu pakai baju apa? Pakai baju ini. Beneran ini juga dari awal nanjak sampai sekarang belum ganti. Belum mandi lu. Belum mandi. Tapi lu tembus tuh ke puncaknya. Alhamdulillah tembus. Nah, berapa jam sih perjalanan dari base camp sampai Itu puncak? kita sih terbilang lama juga sih. Perjalanan lama Lamanya kenapa? karena banyak istirahat juga. Karena kita ketemu pendaki yang baru turun, kita ngopi lagi, ngopi dulu gitu, ngopi saling berbincang lah. Oh, berarti bisa bisa nambah saudara ya? Betul. Banyak sekali saudara, setiap pendakian pasti aja ada ketemu. Contohnya sih kemarin pas kita sampai pos 4, kita ketemu kawan kita juga dari Garut tuh, namanya Kang Rahmat dan Kang Rizky. Pas 4 dia lagi istirahat juga, saya lagi ngopi kayaknya, sambil ngerokok juga kayaknya, ngetim badan. Oh, lu naik, dia turun ya? Enggak, dia naik juga satu perjalanan. Bareng. Nah, kita ketemu tuh, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya kita kenalan juga sih. Kayak namanya kita di gunung juga harus jangan terlalu sombong juga sih. Bener. Janganlah gitu. Jauh dari saudara kok gitu. Nah, pas di puncaknya nih, lu ngerasain apaan sih yang lu rasain gitu sampai lu pengen naik lagi gitu? Ya kembali lagi kayak obrolan yang tadi, kita punya kesan tersendiri di puncak tuh. Kan pendaki juga nggak cuma kita dari bawah sampai atas cuman diem gitu kan, cuman diem aja. Ada juga yang pendaki selfie juga tuh. Pansos. Ya itu. Nah, pas ngecamp gitu kan dengar suka ada babi hutan, monyet gitu, apa ketemu lu? Kalau di Cikuray sih kalau monyet nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau babi sampai puncak ya. Kalau babi ngejar sampai puncak? Nggak ngejar sih, cuman dia lewat, mungkin cari makanan. Cari makanan sisa-sisa pendaki. Dia sampai puncak juga sih. Bahkan kemarin juga sempet di sebelah tenda saya ada yang kena juga tuh, sampai tendanya robek juga. Diseruduk apa gimana? Iya, tepatnya. Jadi si babinya jalan, mungkin nyari makanan juga sih. Lari ya? Makanan lari. Banyak? Ya banyak sih, dibilang banyak. Karena emang waktu itu malam sih kejadiannya. Jadi pas posisi kita sedang nyenyak-nyenyaknya, si babi datang. Ngeri juga ya. Mungkin cuman ada di Cikuray sih. Kalau babi lebih tepatnya Cikuray. Banyak. Kalau di Gunung Cikuray banyak babi. Kalau mungkin di gunung-gunung lain sih jarang. Itu hanya lewat di jalur pendakian saja. Kalau di Cikuray sih sampai puncak. Logistik yang lu bawa apa aja sih buat ngedaki? Kalau buat pendaki sih umumnya beras mungkin ya. Sosis juga ada sih, sosis. Sayur-sayuran juga mungkin ada. Nah, selanjutnya gunung mana yang mau lu daki? Sejauh ini rencana gitu. Rencananya sih Ciremai ya. Karena di Ciremai daerah mana sih? Daerah Majalengka juga bisa sih. Selebihnya ada juga beberapa jalur lagi dari daerah-daerah lain. Nah, kalau buat ente sendiri, Bay, minat gak sih buat ke gunung? Kalau sekarang ya? Iya. Kalau sekarang nih, pertama gua waktunya Ya, kan gua gawe ya. Iya. Gua gawe paling libur 2 hari gitu. Kalau buat ngedaki kan rata-rata minimal 3 hari ya. 3 hari. Gimana ya? Belum ada keinginan aja gitu. Ya karena emang setiap orang hobinya juga beda. Iya, hobinya beda. Tapi juga bisa sih antara 2 hari juga, mungkin itu dibilangnya tektok. Kita bisa mendaki dan turun lagi. Jadi gang camping dari base camp langsung sampai puncak. Setelah di puncak kita balik lagi. Nggak camp? Gang camp. Itu namanya tektok. Capek tuh ya? Nggak ada istirahatnya? Ya istirahat secukupnya. Secukupnya. Mungkin kurang lebihnya cerita dari Ane segitu aja ya tentang cerita Gunung Cikuray. Selebihnya kalian bisa jajal aja lah. Datang langsung daki langsung ya, biar nggak penasaran ya. Iya. Oke, gua Boy Irawan. Dan saya Itria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selama mengudara.